Shalom, selamat berjumpa lagi dalam pembahasan bahasa roh. Kita akan lanjutkan lagi. Setelah pada kesempatan yang lalu kita sudah berbicara banyak tentang bahasa roh, kali ini kita akan membicarakan dengan topik yang cukup menggelitik, topik yang tidak pernah mungkin dipertanyakan sebelumnya. Yaitu apa? Pertanyaan ini yaitu tentang bahasa roh. Kenapa bahasa roh yang diperdengarkan para rasul pada zaman gereja mula-mula tidak ada yang merekam atau melestarikan suaranya seperti apa? Nah, saudara-saudara sekalian, kita dapat menjawab pertanyaan ini dari dua sisi. Kalau dari sisi teknologi, jelas saat itu tidak ada teknologi yang dapat menciptakan alat perekam, sehingga suara daripada bahasa roh itu tidak bisa direkam. Namun kita bisa menjawabnya juga dari sisi rohani. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini dari sisi rohani, kita akan membaca dulu kisah murid-murid Yesus yang tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus, ya, yaitu ketika dua orang murid Yesus dalam perjalanan dari Yerusalem mau ke Emmaus, yaitu Kleopas dan temannya yang tidak percaya tentang kebangkitan Kristus. Demikian juga kita akan membaca kisah Thomas yang sama-sama tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Oke, marilah kita buka firman Tuhan di Lukas 24 ayat 13. Ini kisah dua orang murid Yesus yang salah satu murid bernama Kleopas. Demikian firman Tuhan, Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, yaitu mata kedua orang murid Yesus tersebut, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia, yaitu Yesus itu sendiri. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem?" Nah, pernyataan orang asing ini menandakan bahwa Kleopas tidak mengenal Yesus. Saya lanjutkan. Yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel." Nah, saudara-saudara sekalian, Kleopas dan temannya ini sedang merasakan suatu kegundahan, suatu kekecewaan yang dirasakan oleh mereka khususnya dan bangsa Israel
umumnya bahwa kenapa seorang Yesus yang dulu dia saksikan perbuatannya begitu luar biasa, seorang Yesus yang mempunyai kuasa membangkitkan orang mati, bahkan orang mati yang sudah mati dalam 4 hari, dapat dibangkitkan, yaitu Lazarus. Seorang Yesus yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit, bahkan seorang perempuan yang pendarahannya sudah 12 tahun dapat disembuhkan. Orang yang kerasukan setan dapat dibebaskan dari kerasukannya. Dan begitu banyak mujizat-mujizat yang mereka lihat ketika Tuhan Yesus juga dapat menenangkan angin badai. Luar biasa pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus yang disaksikan oleh muridnya ini. Dan perkataan-perkataannya pun sungguh-sungguh sangat berkuasa, sangat berwibawa. Tetapi kenapa pemimpin-pemimpin dan imam-imam bisa menangkap Yesus dan menyalibkan dirinya? Padahal dalam beberapa kasus, dalam beberapa peristiwa, Yesus dapat menghindari dari penangkapan-penangkapan para imam dan orang-orang Farisi serta orang-orang Saduki yang mencoba menangkap mereka karena Yesus dianggap menghujat, menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah peristiwa kematian Kristus yang tidak dapat diterima oleh khususnya kedua orang murid ini. Nah, setelah itu dia berkata apa? Kemudian ayat 22 berkata demikian. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Nah, tapi kami mendengar juga demikian keluhannya kepada Yesus. Sahabat-sahabat kami yang perempuan mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi tidak ada bukti konkret bahwa Yesus bangkit. Perempuan-perempuan itu sendiri tidak bisa melihat bahwa Yesus sudah bangkit dan hidup. Dan sehingga kami juga meragukannya akan kebangkitan Kristus. Bahkan teman-teman kami yang lain pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi masalahnya, teman-teman kami juga sama tidak bisa melihat dia yang bangkit. Itulah ketidakpercayaan mereka. Pertama, mereka tidak menyangka bahwa Yesus itu harus mati. Yang kedua, Kleopas dan temannya ini tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Nah, demikian juga dengan Thomas. Coba kita lihat Thomas di di Yohanes 20. Kita lihat juga Yohanes 20 ayat yang ke-24. Hal yang sama dirasakan oleh Thomas. Thomas tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Sama seperti Kleopas dan temannya yang pergi dari Yerusalem menuju Emmaus. Yohanes 20 ayat 24 begini. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ketika Yesus pertama kali memperlihatkan dirinya bahwa dia hidup dan sudah bangkit. Lalu, karena Thomas tidak ada di situ, maka murid-muridnya memberitahukan kepadanya demikian. Ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku dan pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tangan ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, kemudian ayat 26,
8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian secara khusus Yesus berkata kepada Thomas demikian. Dan saya pikir juga memang penampakan Yesus yang kedua kali kepada murid-muridnya itu sengaja Yesus lakukan hanya untuk membuktikan kepada Thomas bahwa dia hidup. Lalu Yesus berkata demikian di ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan engkau tidak dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Nah, saudara-saudara sekalian, lihat. Thomas tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Kleopas dan temannya juga tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Nah, bagaimana cara Tuhan membuat Kleopas dan temannya ini percaya bahwa Yesus bangkit, dan bagaimana cara Tuhan meyakinkan Thomas bahwa Yesus dia sendiri sudah bangkit dan hidup. Nah, seperti kita tahu ya saudara-saudara sekalian, pembuktian kepada Thomas, Yesus menampakkan dirinya secara visual, dapat dilihat oleh Thomas. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, "Thomas, ulurkan tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku, dan lihatlah tanganku, taruhlah jarimu di sini," kata Tuhan. Jadi Thomas dibuat percaya oleh Tuhan karena Tuhan menampakkan dirinya secara visual. Secara visual. Dapat melihat Thomas. Nah, bagaimana dengan Tuhan Yesus membuat Kleopas dan temannya percaya? Mari kita balik lagi ke Lukas 24 tadi. Lukas 24, kita lihat kembali Lukas 24, ayatnya yang ke 25. Inilah cara Yesus membuat Kleopas dan temannya percaya. Tadi Thomas dengan memperlihatkan dirinya sehingga Thomas bisa melihat secara visual. Nah, ini bagaimana Yesus membuat Kleopas dan temannya percaya. Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Dengan kata lain, Mesias itu harus menderita dan bangkit supaya bisa masuk ke dalam kemuliaannya. Ayat 27, lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, yaitu tentang Yesus sendiri, dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, mungkin saudara-saudara sekalian, Yesus mengatakannya demikian kepada Kleopas dan temannya. Kita baca Lukas 24 ayat 46. Mungkin seperti inilah Yesus menjelaskan bahwa memang Yesus itu harus mati dan bangkit. Lukas 24 ayat 46. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Saya baca dari ayat 44 dulu. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Ayat 46 langsung, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi Yesus menjelaskan untuk membuat Kleopas dan teman-temannya percaya bahwa Yesus itu bangkit dengan tulisan, dengan apa yang dikatakan dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Jadi Yesus membuat mereka percaya bukan menampakkan dirinya secara visual, tapi memberi pengajaran
melalui firman yang ada di dalam kitab Taurat Musa dan nabi-nabi dan kitab Mazmur tentang dirinya. Jadi ada perbedaan, saudara. Kepada Thomas, dia memperlihatkan dirinya secara visual, tetapi kepada Kleopas dan temannya, dia tidak menampakkan diri secara visual. Dia membuat mata mereka, walaupun melihat Yesus, tapi dia tidak mengenal siapa dirinya, siapa diri Yesus yang ketika sedang berbicara, ketika sedang mengajari mereka dari firman Tuhan tentang Mesias yang harus mati dan bangkit. Saudara-saudara, ada perbedaan, jelas perbedaan. Yang satu secara visual, yang satu secara tertulis, membuat mereka percaya melalui tulisan, melalui firman. Nah, saudara-saudara sekalian, kita lihat apa reaksinya. Apa reaksinya ketika Thomas, ya, ketika Yesus memperlihatkan diri kepada Thomas secara visual. Setelah Yesus menampakkan diri secara visual kepada Thomas, Thomas menjawab begini. Kata Thomas, setelah Yesus mengatakan, taruhlah jarimu di sini, di tanganku, dan ulurkan tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku. Thomas menjawab begini. Ya Tuhanku dan Allahku. Ekspresinya saya pikir dia menyesali dirinya, kenapa dia nggak percaya. Kenapa dulu saya di waktu diceritakan oleh teman-teman saya bahwa Yesus bangkit nggak percaya. Sekarang setelah melihat baru aku percaya. Mungkin itulah penyesalan yang ada di dalam hati Thomas. Dan Yesus berkata begini. Kata Yesus kepada Thomas, ayat 29. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah reaksi Thomas. Ketika dia baru percaya, ketika Yesus menampakkan dirinya secara visual. Ya Tuhan dan Allahku. Ya, aku mulai percaya. Nah, saudara-saudara sekalian, itu reaksinya datar-datar saja, saudara-saudara sekalian. Karena melihat secara visual tidak ada gejolak di dalam hatinya. Tidak ada perasaan yang begitu luar biasa. Kagetnya. Nah, coba kita lihat apa reaksi sebaliknya, apa reaksi yang ditunjukkan oleh Kleopas dan temannya. Coba kita lihat reaksinya seperti apa. Kita balik lagi ke Lukas 24 tadi. Ayat 27 tadi, Yesus sudah menjelaskan tentang dirinya dari apa yang tertulis dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kemudian apa reaksinya? Ketika mereka diajari Tuhan tentang diri Yesus melalui tulisan-tulisan kitab Musa. Begini, ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Nah, saudara sekalian, kita bisa melihat perbedaan yang luar biasa antara Thomas dengan Kleopas dan temannya. Ketika Yesus membuat Thomas percaya dengan menunjukkan dirinya secara visual, reaksinya biasa-biasa saja. Tetapi kepada kepada Kleopas dan temannya, hati mereka berkobar-kobar. Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jelas saudara sekalian, sangat berkobar-kobar hatinya ketika mereka mendengar penjelasan tentang Yesus dari kitab Musa, kitab para nabi. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Bahwa apa? Bahwa lebih baik kita melihat Yesus melalui tulisan yang diterangi oleh Roh Kudus, yang disaksikan oleh Roh Kudus. Jadi
lebih baik bagi kita untuk mengenal Kristus melalui firman, dan melalui firman itu Roh Kudus bersaksi tentang Yesus sendiri. Nah, dasar Alkitabnya di mana? Mari kita lihat dasar Alkitabnya apa. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat yang ke-26. Begini firman Tuhan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia, yaitu Roh Kudus, akan bersaksi tentang aku, tentang Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita mengenal Kristus melalui tulisan dan melalui tulisan firman itu, Roh Kudus bersaksi tentang Dia, maka hati kita akan berkobar-kobar. Hati kita akan penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Seolah-olah hal luar biasa terjadi dalam pikiran dan hati kita. Kenapa bisa begitu? Nah, Yesaya menjelaskannya demikian, saudara-saudara sekalian. Mari kita lihat di Yesaya, ya. Yesaya menjelaskan hati yang berkobar-kobar ketika mengerti tentang Yesus, ketika mengerti tentang Tuhan itu seperti apa gitu loh. Kita lihat Yeremia 20 ayat 9. Yeremia 20 ayat 9. Tetapi apabila aku berpikir, kata Yeremia, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Nah, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Saudara, Yeremia menggambarkan kalau seseorang menerima firman dari Tuhan dan mengerti apa itu firman yang dimaksudkan, maka apa? Dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api menyala-nyala. Seperti yang dikatakan juga oleh Kleopas dan kawan-kawan, hatiku berkobar-kobar. Nah, kalau seseorang menerima firman, dan firman itu benar-benar luar biasa, menjadikan sesuatu kita mengerti maksud Tuhan tentang apa yang difirmankannya, yang harus disampaikan. Walaupun itu kita terkurung dalam tulang-tulangku, kata Yeremia, aku tidak dapat menahannya. Jadi ada suatu tenaga, ada suatu kuasa ketika kita menerima firman Tuhan, menguasai hati dan pikiran kita, menguasai bahkan tulang-tulang kita pun diisi penuh dengan firman-Nya. Kita tidak akan sanggup untuk tidak mengatakannya. Kita akan bersaksi tentang Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan Dia, mengagungkan Dia, bersaksi bagaimana Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Yeremia mengatakan, aku tidak sanggup untuk menahannya. Nah, saudara sekalian, itulah kira-kira perasaan hati daripada Kleopas. Yang hatinya berkobar-kobar ketika apa? Menerima firman dari Yesus sendiri. Demikian juga kita. Ketika kita mengenal Kristus melalui firman. Dan melalui firman itu Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Hati kita pun akan berkobar-kobar. Nah, menjawab pertanyaan tadi, kenapa tidak ada yang merekam? Kita bisa menyimpulkan seperti itu. Kalau seandainya ada alat perekam yang merekam atau melestarikan suara-suara bagaimana berbahasa roh dari zaman para rasul, dari zaman gereja mula-mula, kemudian diperdengarkan kepada kita, saya rasa kita juga akan berbahasa roh suam-suam kuku aja. Tidak ada roh yang berkobar-kobar di dalam diri kita. Karena apa? Kita berbahasa roh mengikuti apa yang direkam. Kita berbahasa roh mengikuti apa yang dilestarikan manusia. Tetapi kita tidak berbahasa roh menurut apa yang dikatakan Roh Kudus untuk kita katakan. Nah, kita lihat coba dasar Alkitabnya di mana. Yohanes 14 ayat yang ke-26.
Yohanes 14:26 begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu, tentu di dalam segala sesuatu itu pasti ada bahasa roh. Jadi Yesus tidak mengatakan begini ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ya, tidak akan mengajarkan segala sesuatu. Nah, saudara sekalian, jadi kalau dia tidak mengajarkan bahasa roh, misalnya kita belajar bahasa roh dari yang direkam, dari yang dilestarikan manusia, maka tidak mungkin ada ayat ini. Ayat 14, Yohanes 14:26 ini tidak ada. Maka akan ada ayat keluar. Kamu akan bernubuat mengikuti apa yang dilestarikan oleh manusia. Apa yang direkam oleh manusia. Sehingga apa? Kita melakukannya suam-suam kuku aja tanpa iman. Oleh sebab itu, kenapa tidak ada yang merekam? Kenapa suara-suara bahasa roh pada zaman para rasul, pada zaman gereja mula-mula tidak dilestarikan? Ada dengan maksud supaya kita diajarkan oleh Roh Kudus bagaimana berbahasa roh. Hal itu sejalan dengan apa yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 2 tadi. Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bukan mengatakan seperti yang diberikan oleh rekaman. Seperti yang diberikan oleh apa yang dilestarikan orang untuk kita katakan. Tidak. Diberikan oleh roh. Bukan oleh yang dilestarikan manusia. Jadi kita berbahasa roh tidak bergantung kepada apa yang direkam manusia, apa yang dilestarikan manusia. Kita berbahasa roh bergantung kepada sepenuhnya kepada roh itu sendiri. Sehingga ketika kita berbahasa roh ada rasa di dalam hati kita, rasa yang berkobar-kobar. Ada rasa sesuatu yang berbeda ketika kita mengucapkannya hanya menuruti dengan rekaman. Nah itulah, saya pikir itu yang membuat Tuhan Yesus tidak mau suara-suara bahasa roh itu dilestarikan. Tidak. Kalau memang pun Tuhan menghendaki seperti itu, Tuhan juga pasti sediakan teknologi kepada manusia untuk membuat alat perekam. Jadi saudara-saudara sekalian, berbahagialah, kata Tuhan, orang yang percaya walaupun tidak melihat. Demikian juga dengan bahasa roh. Berbahagialah orang yang berbahasa roh walaupun tidak pernah mendengar bahasa roh. Ya saudara-saudara sekalian, itu yang saya maksudkan ketika kenapa bahasa roh itu tidak ada yang merekam. Adalah supaya kita bergantung sepenuhnya kepada pengajaran Roh Kudus itu sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin ini sesuatu hal yang mungkin dicocok-cocokkan, ya. Kenapa tidak ada yang merekam, kemudian dicocok-cocokkan dengan firman Tuhan seperti ini, ya. Tapi saya juga tidak menghargai pendapat itu. Tetapi saudara-saudara sekalian, poin yang paling penting yang harus kita ketahui adalah kita mengenal Kristus melalui Roh Kudus. Kita demikian juga, kita berbahasa roh, bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Itulah poin yang saya ingin sampaikan. Kenapa saat ini tidak ada data-data dari suara-suara bahasa roh. Tidak ada rekaman bahasa roh. Tidak ada yang melestarikan bahasa roh yang diucapkan pada zaman gereja mula-mula. Terima kasih. Semoga ini juga menjadi berkat rohani bagi kita. Sehingga kita tetap berbahasa roh. Dengan menggantungkan pengajaran dari roh itu sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.